Anda pernah makan kerupuk ikan? Nah, ternyata kerupuk beraroma khas ini banyak diproduksi di Indramayu, Jawa Barat. Ada puluhan pabrik yang masih eksis memproduksinya. Ya, lalu bagaimana sebenarnya cara pembuatan kerupuk ini? Berikut kami hadirkan liputannya. Sejak tahun 1980-an, Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terkenal sebagai sentra penghasil kerupuk. Tidak hanya memproduksi kerupuk udang, tapi juga di sini tersohor dengan pembuatan kerupuk ikan. Perkenalkan, inilah Murni Sari, pemilik salah satu pabrik kerupuk yang sudah ada sejak 1987. Ibu dua anak ini merupakan generasi kedua yang sudah mengelola pabrik dengan luas 2 hektar ini. Ya, bahan utama kerupuk khas Indramayu adalah ikan. Adapun ikan yang digunakan adalah ikan cunang, satu dari sekian banyak jenis ikan laut yang ada di Indonesia. Dalam satu hari, pabrik kerupuk ini mampu mengolah ikan cunang sebanyak 3 ton. Ikan didapat dari berbagai daerah seperti Palembang, Sumatera Selatan, dan Batang, Jawa Tengah. Sulit tidak mendapatkan ikan-ikan ini? Untuk bulan-bulan tertentu kadang sulit untuk mendapatkan si ikan cunang ini karena musim apa gitu namanya ya, saya lupa, itu kadang susah untuk didapatkan. Satu persatu ikan cunang dibersihkan. Ibu-ibu di sini membagi tugas dalam pengolahan ikan. Ada yang memotong bagian kepala, ada yang memisahkan bagian kulit ikan dengan dagingnya. Ikan cunang yang sudah difilek kemudian akan digiling. Saya juga tidak mau ketinggalan mencoba menggiling. Ya, proses penggilingannya tentu saja menggunakan alat. Alasannya sama ya, masih terkait dengan jumlah produksi yang semakin hari semakin meningkat, jadi akan lebih cepat jika menggunakan alat seperti ini. Adonan kerupuk akan dicampur dengan tepung tapioka dengan alat pengadukan ini. Sebanyak 30 kg adonan ikan biasanya akan dicampur dengan tepung tapioka sebanyak 50 kg. Dalam satu kali pengadukan, prosesnya memerlukan waktu 4 menit. Meski sudah melalui proses pengadukan, tahapan ini belum cukup. Adonan yang sudah tercampur dengan tepung tapioka akan kembali diuleni. Butuh beberapa kali dalam tahap pengulenan. Makin banyak adonan yang kita ambil, makin berat juga saat tahap pengulenan. Saat semua dipastikan halus, saya pindahkan adonan kerupuk ke meja khusus. Setelah itu, pindahkan lagi dan masuk ke dalam alat pencetak. Mbak Murni mau kasih tips bagaimana bisnis kerupuknya bisa sebesar ini dengan omset setengah miliar per bulan. Untuk tipsnya sendiri, salah satunya ya kita mempertahankan kualitas produk ya Mas, dari segi cita rasa, terus kerenyahan, daya kembang dan lain-lainnya kita pertahanin lah gitu biar nggak jelek gitu kan. Untuk dari segi ini kita lebih pemasarannya tuh kita sudah mulai masuk ke sosial media gitu, jadi kita ngikutin zaman. Durasi pengukusan adonan kerupuk berlangsung selama 90 menit. Selama itu kerupuk dipastikan akan matang secara sempurna. Selanjutnya adonan kerupuk didiamkan dalam suhu ruang agar dingin sebelum masuk tahap berikutnya, yaitu pemotongan. Setelah dipotong, berikutnya adalah tahap penyimpanan. Satu persatu potongan kerupuk saya susun di dalam nampan besar ini. Penyusunan juga bertujuan untuk melakukan QC atau quality control pada kerupuk yang memiliki bentuk tidak sempurna. Setelah dilakukan penyusunan di atas nampan, kerupuk akan dijemur. Oke, 3 nampan sudah saya susun dan sudah mulai banyak. Oke, yuk. Sip. Setelah troli terparkir, kita pindahkan nampan berisi susunan kerupuk yang akan kita jemur. Angkat lagi, susun dengan rapi di lapangan. Yuk, coba lihat deh. Sejauh mata memandang, isinya adalah kerupuk yang tadi kita keringkan. Oh iya, proses pengeringan ini dilakukan seharian ya. Nah, ini dia tempat yang adem, yaitu tempat pengepakan kerupuk. Proses pengepakan dilakukan secara manual oleh sejumlah karyawan. Caranya gampang, satu plastik diisi dengan kemasan 250 gram dan juga ada yang 500 gram. Nah, setelah dikemas jangan lupa direkatkan ya dengan alat khusus. Karena banyak permintaan dengan jumlah besar, bungkusan-bungkusan kerupuk disatukan dalam plastik yang lebih besar. Satu bungkus kerupuk Indramayu dijual mulai Rp12.000 saja.